Assalamualaikum Sobat Al-Batar. Cerita menarik dan legendaris, semoga kita semua bisa mendapat hikmahnya. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang kota Taif. Tapi sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat kita semua menjadi saksi untuk mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Luka di Taif, tangisan yang menggetarkan langit. Matahari gurun memancarkan panas yang menyengat, membakar setiap inci tanah Taif. Kota yang subur ini terkenal dengan kebun anggurnya, tapi hari itu, angin hanya membawa kebencian. Seorang pria berjalan perlahan di antara ganggang sempit. Jubahnya berdebu, kakinya berdarah. Nafasnya tersengal, tapi matanya tetap menatap lurus ke depan. Di sampingnya, seorang lelaki tua, setia mendampingi. Wajahnya penuh kegelisahan. Dialah Nabi Muhammad, sang utusan Allah. Dan di kota Taif inilah, ia merasakan luka paling menyakitkan dalam hidupnya. Harapan yang berujung luka. Setelah bertahun-tahun berdakwah di Mekah dan menghadapi tekanan yang semakin berat, Rasulullah mencoba mencari perlindungan di Taif. Jika penduduk Mekah menolaknya, mungkin Taif akan menerima risalahnya. Ia berharap bisa berbicara dengan 3 pemimpin Taif, Abdu Yalail, Masud, dan Habib, putra-putra Amr bin Umair. Jika mereka menerima Islam, mungkin seluruh kota akan ikut bersamanya. Namun, harapannya hancur begitu ia mulai berbicara. Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain kau untuk diutus? Ejek salah satu pemimpin itu. Jika kau benar-benar seorang nabi, aku tak mau berbicara denganmu. Dan jika kau seorang pembohong, kau terlalu hina untuk kuhormati. Kata yang lain. Tidak hanya menolak, mereka mengusir Rasulullah dengan hinaan yang lebih menyakitkan dari luka fisik. Tapi itu belum puncaknya. Hujan batu dan tawa kejam. Mereka tidak hanya menolak dakwah Rasulullah. Mereka ingin memastikan ia pergi dengan kehinaan. Anak-anak dan para budak dikumpulkan di ganggang kota. Masing-masing diberi batu. Lempar dia. Batu pertama menghantam bahunya. Batu kedua mengenai wajahnya. Batu ketiga lebih besar, menghantam kakinya hingga berdarah. Setiap langkahnya diiringi gelak tawa. Setiap seruannya dipenuhi dengan ejekan. Hingga tubuhnya tidak lagi bisa menahan rasa sakit, dan ia bersandar di sebuah kebun di luar kota. Darah mengalir dari tubuhnya. Kakinya gemetar. Dan di sanalah, Rasulullah mengangkat tangannya ke langit. Doa yang menggetarkan langit. Ya Allah, kepada Mu aku mengadukan kelemahanku, ketidakmampuanku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Tangannya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Ya Allah, jika ini bukan karena kemurkaan Mu, aku tidak peduli. Asalkan engkau tetap ridha padaku. Langit Taif seakan berhenti sejenak. Tiba-tiba, datanglah malaikat Jibril, bersama malaikat penjaga gunung. Wahai Rasulullah, jika kau mau, aku akan menghancurkan kota ini. Aku akan timpakan 2 gunung ke atas mereka. Itulah momen di mana Rasulullah bisa membalas. Ia bisa menghapus Taif dari peta. Ia bisa mengakhiri semua hinaan dan luka yang ia terima hari itu. Tapi apa jawabannya? Tidak. Dengan suara lemah, tetapi penuh kasih, ia berkata, aku berharap dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah. Malaikat terdiam. Bahkan langit pun seakan menahan napas. Di tengah sakit dan penghinaan, Rasulullah masih memilih kasih sayang di atas balas dendam. Taif di masa depan. Saat itu, Taif menolak Rasulullah dengan hinaan. Tapi bertahun-tahun kemudian, kota ini justru menjadi benteng Islam. Anak-anak dari para pelempar batu itulah yang akhirnya beriman. Dan di antara mereka, lahir pahlawan-pahlawan Islam yang berjuang di medan perang, membawa cahaya yang dulu mereka coba padamkan. Taif yang dulu penuh tawa penghinaan, akhirnya dipenuhi dengan suara azan. Hikmah yang mengguncang hati. 1. Kesabaran dalam ujian. Rasulullah mengalami luka fisik dan batin di Taif, tetapi ia tetap teguh dalam dakwahnya. 2. Kasih sayang di atas balas dendam. Meskipun ditawari kesempatan untuk membalas,
Ia memilih memaafkan dan berharap kebaikan bagi mereka. 3. Hasil dakwah tidak instan. Taif menolak Islam pada awalnya, tetapi akhirnya menjadi bagian dari sejarah besar Islam. 4. Jangan menyerah pada penghinaan. Bahkan jika orang-orang menolak dan menyakiti kita, bukan berarti kebenaran kita salah. Rasulullah meninggalkan Taif dengan luka di tubuhnya. Tetapi kemenangan sejati bukanlah membalas, melainkan tetap berjalan dengan penuh keimanan. Karena cahaya kebenaran tak bisa dipadamkan oleh hinaan, bahkan oleh hujan batu.